Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana merancang garis dan bentuk, dan juga menggunakan Create Motion Twin dan Classic Twin untuk sebuah objek di Adobe Animate. Yang pertama, bagaimana merancang garis dan bentuk. Yang pertama, di sini saya akan menggunakan objek line tool di sini ya. Kita klik saja. Nah, di sini untuk garis, di sini warna garis boleh, misalnya di sini stroke colornya boleh di sini disesuaikan. Misalnya saya di sini menggunakan warna blue. Di sini boleh stroke-nya misalnya kita perbesar di sini. Nah, stroke-nya misalnya 19,65. Lalu kita akan buat di text-nya di sini. Kita buat garis lurus di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk stroke-nya boleh kita rubah-rubah ya. Ini klik saja selection tool, lalu kita aktifkan si objeknya. Nah, di sini stroke-nya boleh kita atur-atur untuk ukurannya ya. Nah, di sini ketika ukurannya lebih besar, maka stroke-nya dia akan lebih besar ya. Nah, di sini stylenya juga boleh dirubah-rubah ya. Misalnya mau yang garis putus-putus, tinggal diklik saja. Nah, ini kalau mau kelihatan untuk garisnya atau garis putus-putusnya, boleh ini di stroke-nya kita perkecil. Nah, sehingga garis putus-putusnya dia akan terlihat ya. Nah, seperti ini. Kalau dipertebal dia tidak akan terlihat. Ya. Ini kita ganti misalnya stylenya yang garis lurus ini bisa berubah atau dapat berubah bentuknya di sini ya. Ini di pointer di sini ada lengkungan. Boleh kita misalnya langsung untuk membuat lengkungan di sini boleh saja seperti ini ya. Ini adalah boleh kalau misalnya kita atau tampilan si garis lurusnya dia akan dirubah misalnya seperti ini, atau dirancang si garisnya mau tampilannya seperti apa. Nah, di sini misalnya di pointer ada garis lengkungan. Boleh tinggal ditarik, maka dia akan membentuk sebuah lengkungan. Atau misalnya di sini dari sudut kita akan rubah-rubah, ini boleh seperti ini. Nah, ini ya. Ini untuk bagaimana kita merancang garis. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana untuk merancang bentuk untuk sebuah objek di sini ya. Di sini saya sebagai contoh akan mencontohkan menggunakan rectangle tool di sini. Nah, di sini adalah untuk warna garis, dan ini untuk di dalamnya. Boleh fill colornya misalnya di sini kita rubah misalnya dengan warna yang berbeda. Misalnya warna merah. Ini coba kita akan gunakan seperti ini. Nah, di sini garis untuk si objeknya boleh kita tambahkan ya ukurannya. Kita aktifkan terlebih dahulu si objeknya. Di sini stroke-nya kita boleh pertebal ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ketika tidak akan menggunakan garis di sini ya, tanda silangnya boleh kita klik saja untuk menghilangkan garisnya. Nah, di sini ketika kita akan merubah si bentuk dari objeknya, boleh misalnya kita menggunakan yang subselection tool, kita klik saja. Di sini kita akan dibuat menjadi persegi 3 untuk si objeknya, yaitu dengan cara boleh menggunakan yang di sini subselection tool, diklik saja si objeknya. Lalu ini di setiap sudut dia ada titik-titik. Boleh kita rubah di sini, tinggal ditarik misalnya untuk buat persegi 3.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Boleh juga di sini ketika mau memotong sebuah objek di sini ya, salah satu bagian dari sebuah objek boleh menggunakan juga pen tool maupun pensil tool. Nah, di sini saya akan praktekkan kembali, misalnya membuat si objek kembali ya. Nah, di sini saya akan memotong sebagian daripada objeknya ya dengan menggunakan pen tool di sini. Dipotong dari objek ini satu bagian. Nah, seperti ini. Lalu bagian yang akan kita potong di sini kita klik sama yang tadi buat garis lurusnya ya. Klik saja, klik shift, ini diklik saja sehingga tampilannya seperti ini. Ketika tampilannya berubah seperti ini, maka kita harus delete saja atau backface. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini untuk memotong sebuah objek ya menggunakan pen tool. Nah, di sini boleh kita buat lengkungan di si objeknya, misalnya seperti ini. Ini bagaimana untuk merancang bentuk di Adobe Animate. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan fungsi motion twin, create motion twin, dan juga create classic twin untuk menganimasikan sebuah objek di Adobe Animate. Di sini kita file new saja. Lalu di sini untuk dokumen baru boleh di standar double klik atau boleh juga langsung di create saja ya. Kita create saja. Yang pertama di sini saya akan menggunakan fungsi daripada create motion twin untuk menganimasikan sebuah objek di sini. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan objek oval tool. Sini klik saja. Nah, di sini untuk warna garis tidak akan saya gunakan, berarti saya silang saja. Nah, untuk fill color di sini boleh dirubah. Untuk si objeknya misalnya saya menggunakan yang warna blue. Lalu kita akan buat sebuah lingkaran di stage-nya. Kita akan buat kita rapikan si objek. Nah, selanjutnya di sini di timeline di sini ya, di layer 1 ini. Sini boleh misalnya di angka 1 ini. Angka 1 ini kita klik untuk mengaktifkan si create motion twin-nya. Lalu klik kanan. Lalu klik create motion twin. Nah, tampilannya akan seperti ini di timeline-nya. Nah, di sini boleh kita tentukan terlebih dahulu untuk jarak untuk nanti si objeknya kita animasikan di sini. Mau berapa sampai angka berapa untuk si spawnnya ya. Ini kita boleh di drag saja atau ditarik saja, misalnya kita sampai angka 100 di sini ditentukan ya. Misalnya klik saja sampai angka 100. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah untuk menganimasikan si objeknya ya sampai dengan angka 100. Nah, selanjutnya pergerakan atau animasi pertama kita akan gunakan misalnya ke bawah sini. Untuk pergerakan pertama atau animasi pertama, si objeknya kita
pindahkan ke bawah sini dengan di angka 20 di sini. Misalnya di angka 20 untuk animasinya, yang pertama klik saja di angka 20. Lalu kita pindahkan si objeknya. Nah, seperti ini sehingga muncul garis lurus seperti ini. Selanjutnya di sini pergerakan atau animasi kedua ke samping, misalnya di angka 40. Diklik saja. Lalu kita pindahkan objeknya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan pindahkan lagi ke atas ya di angka 60. Lalu kita pindahkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan gerakan kembali ke samping sini di angka 80 misalnya. Kita langsung pindahkan objeknya. Yang terakhir kita akan pindahkan ke tengah sini si objeknya di angka 100 yang sudah kita tadi buat ya. Diklik saja. Lalu kita pindahkan objeknya ke tengah. Ketika sudah selesai untuk pengaturan si animasinya, boleh kita Ctrl Enter di keyboard. Kita klik saja. Nah, hasilnya akan seperti ini ya untuk yang sudah kita atur tadi ya, untuk fungsi daripada Create Motion Twin untuk sebuah objek ya, atau untuk menganimasikan sebuah objek di sini. Ini adalah hasilnya akan seperti ini. Ini ada 5 pergerakan. Pertama ke bawah, ke samping, ke atas, ke samping kembali, lalu ke tengah. Nah, di sini. Oke. Kita close saja. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan fungsi daripada Create Classic Twin ya untuk sebuah objek. Boleh kita langsung ke dokumen baru saja, misalnya file new. Double klik. Di sini saya akan menggunakan sama untuk fungsinya ya, atau untuk si objeknya. Di sini saya akan menggunakan oval tool di sini. Nah, untuk fill colornya kita menggunakan warna yang berbeda, misalnya warna merah. Lalu kita buat sebuah lingkaran sama seperti yang tadi. Kita buat sebuah lingkaran di sini. Objek lingkarannya. Selanjutnya kita untuk timeline-nya ya, untuk animasinya, untuk menganimasikan si objeknya sama nanti untuk pergerakannya misalnya ke bawah, ke samping, ke atas, ke samping, lalu ke tengah ya. Nah, di sini sama untuk pergerakan pertama misalnya di angka 20 di sini, diklik saja langsung, lalu klik kanan. Lalu di sini kalau untuk Classic Twin di sini harus kita insert keyframe dulu ya, dikunci dulu setiap mau ada atau mau menggunakan animasinya. Beda dengan yang Motion Twin tadi, di angka pertama saja yang kita atur untuk Create Motion Twin-nya. Nah, untuk Classic Twin setiap ada pergerakan atau ada animasi si objeknya maka harus diatur satu persatu di sini ya. Satu gerakan di sini misalnya dikunci insert keyframe. Selanjutnya di sini ketika kita sudah atur untuk Create Classic Twin-nya, maka kita pindahkan si objeknya di sini. Seperti ini. Nah, ketika sudah dipindahkan, maka kita kembali ke angka 1 di sini. Lalu klik kanan, baru di Create Classic Twin. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini timeline-nya misalnya samain dengan yang Motion Twin yang tadi ya. Nah, ini ke setiap ini pergerakan pertama kita ke bawah, yang kedua ke samping, di sini di angka 40 sama seperti yang Motion Twin untuk pergerakannya. Kita klik saja, lalu klik kanan, insert keyframe,
Lalu kita pindahkan si objeknya ke samping. Lalu kembali ke angka 20, klik kanan, baru di Create Classic Twin. Nah, itu ya. Selanjutnya untuk pergerakan selanjutnya ke atas, misalnya di angka 60. Klik kanan, insert keyframe, lalu kita pindahkan objeknya. Lalu kembali ke angka sebelumnya di sini. Klik kanan, Create Classic Twin. Nah, selanjutnya di sini di angka 80. Klik kanan, insert keyframe, lalu kita pindahkan objeknya. Lalu kembali ke angka sebelumnya. Klik kanan, Classic Twin. Nah, yang terakhir kita samain dengan yang motion twin di angka 100 misalnya di sini. Klik kanan, insert keyframe, lalu kita pindahkan objeknya ke tengah. Lalu kembali ke angka 80, klik kanan, Create Classic Twin. Nah, coba kita jalankan untuk hasilnya. Ctrl Enter. Nah, hasilnya sama dengan yang motion twin atau Create Motion Twin. Dan untuk perbedaannya di sini adalah perbedaan untuk caranya. Nah, ketika untuk penggunaan fungsi Create Motion Twin, pengaturan untuk timeline-nya hanya di angka pertama atau di titik pertama saja ya untuk pengaturan Create Motion Twin-nya. Tetapi kalau misalnya di Create Classic Twin di sini setiap pergerakan maka kita harus atur untuk Classic Twin-nya ya. Jadi ada 5 pengaturan, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau untuk Motion Twin tadi kita hanya di angka atau di titik pertama, lalu kita tentukan untuk jaraknya ya setiap pergerakan di sini atau timeline-nya di sini sampai angka berapa yang akan kita gunakan untuk si animasinya ya. Kalau di Classic Twin di sini hanya setiap pergerakan untuk waktunya untuk kecepatannya boleh diatur di sini setiap pergerakan. Seperti itu. Itu untuk perbedaannya adalah untuk perbedaan antara Classic Twin sama Motion Twin itu adalah dalam caranya atau langkah-langkahnya, tapi dengan hasil yang sama seperti itu. Oke, baik. Untuk pertemuan sekarang dicukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.